tema hari ini anak yang diberkati, anak yang berbakti dan diberkati. Yang pertama adalah ini merupakan ajakan untuk mendengar dan peduli kepada orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu dekat dengan firman. Anak yang diberkati, anak yang berbakti dan diberkati itu adalah anak yang selalu dekat dengan firman. Yang ketiga, saudaraku, mengasihi orang tua dan memberi keadilan kepada mereka. Tatekna hipakoite tois genosin humon en kirio tauto ger estin di kayon. Kalau kita lihat, saudara, ayat ini seringkali diberikan kepada anak sekolah minggu. Ya. Untuk anak sekolah minggu ini baik, sangat baik. Tetapi ayat ini sesungguhnya, saudaraku, bukan khusus untuk anak sekolah minggu. Alasannya yang pertama, Rasul Paulus tidak pernah menjadi guru sekolah minggu itu. Tentu ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Melihat Efesus adalah kota metropolitan di zaman itu, kota kedua terramai di Romawi, maka sudah kemungkinan, saudaraku, di perkotaan itu anak-anak itu susah diatur. Anak-anak nakal dan kenakalan-kenakalan remaja ataupun kenakalan-kenakalan manusia berlalu lalang di sana. Memang itu sudah menjadi ciri daripada kota. Bukan berarti, saudaraku, di daerah-daerah juga tidak ada ini. Ada. Maksudnya Efesus begitulah keadaannya di zaman itu. Sehingga hambanya Rasul Paulus perlu mengingatkan para muda-mudi di zaman itu, karena ia mengetahui semakin tipis kasih antara anak dan orang tua di Efesus. Maka hambanya Rasul Paulus mengingatkan supaya mereka kembali kepada fitrahnya, yaitu untuk menghormati ayah ibunya sebagaimana Tuhan titipkan mereka melalui orang tuanya ke dunia ini. Kata pertama, saudaraku, dikatakan di sana, hai anak-anak. Tadi saya katakan, saudaraku, ayat ini tidak selalu kepada anak sekolah minggu. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, Paulus tuliskan dengan tangannya sendiri, demikian bunyinya. Tatekna hipakoete. Ini terdiri dari dua kata, teken sama akhiran a, alpa. Merupakan netral. Anak dalam bahasa Yunani, saudaraku, ada dua. Satu, teknos. Begitu juga uhios. Uhios itu adalah seperti murid dengan guru, pak atau bak guru atau ibu guru. Sebagaimana Tuhan Yesus dikatakan adalah sebagai anak atau uhios. Bukan berarti anak yang dilahirkan atau gen, satu gen dengan orang tuanya. Sedangkan tekna netral, sedangkan nominatifnya ini adalah teknos, teknon dalam deklensi kedua. Adanya ini bentuk netral, maka ini merujuk kepada bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan.
bisa kepada anak bayi, bisa kepada anak remaja, bisa juga kepada orang tua yang masih punya orang tua. Sekalipun ia sudah tua, tetapi apabila ia masih punya orang tua, maka si orang tua itu tetap anak kepada orang tuanya. Betul ya? Ya seperti saya nih, orang tua kepada anak-anak saya. Saya kepada ayah saya tetap anak, saudara. Begitulah maksudnya netral. Berarti bukan netral di sini artinya bencong, saudaraku. Karena kalau kita katakan ini mengarah kepada kata benda netral, nggak mungkin kepada benda meja dikatakan, atau komputer, anak-anak mobil. Tentu ini mengarah kepada makhluk hidup atau manusia. Tentu ini kepada jemaat Tuhan dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Maka tatkala dikatakan tekna anak-anak hipakoite, ini terdiri dari up, aku, dan te. Maka diketahui up adalah sebagai kata penegasan atau preposisi, sedangkan akoe dari kata dengar, mendengar, listen, sedangkan et adalah bentuk orang kedua jamak. Maka kalian sungguh benar dengarlah. Tapi di dalam terjemahan kita dikatakan apa tadi? Hai anak-anak, taatilah. Dalam bahasa aslinya, saudaraku, dikatakan hai kalian-kalian, hai anak-anak, hai kalian-kalian, dengarkanlah. Tois genosin, your parent, ayah orang tua kalian, dengarkanlah orang tua kalian. Jadi tatekna hipakoete tois genosin artinya kalian-kalian yang masih punya orang tua, dengarkanlah mereka. Maka termasuk saya, saudaraku, kalau masih ada orang tua saya, berarti apa yang diucapkan, yang dikatakan oleh orang tua saya, walaupun saya sudah menjadi orang tua, karena saya masih anak kepada orang tua saya, maka wajib saya mendengarkan orang tua saya sesuai ayat ini. Melalui pendengaran maka kita ketaati. Bukan karena kita taati dulu baru kita dengar. Karena apa yang kita dengar maka kita taati. Hai kalian-kalian, dengarkanlah orang tua kalian. Jadi saudara, yang pertama saya lihat anak yang diberkati atau anak yang berbakti yang diberkati di dalam pembahasan ini adalah ajakan untuk dengar-dengaran dan peduli kepada orang tuanya. Seperti bagaimana tadi dikatakan tateknahu pakete tes genosin humin. Yang kedua, saudaraku, yaitu tois genosin humon. Tois genosin humon en kirio. Taatilah orang tua kalian di dalam Tuhan. Apakah harus hanya di dalam Tuhan maka kita mentaati orang tua? Maksud N di sini, saudaraku, adalah seorang anak harus dengar-dengaran atau harus dekat dengan firman sebagai bukti ia sebagai pengikut Kristus. Maka kita sebagai orang tua atau sebagai anak hendaklah kita tetap dekat dengan firman, karena melalui firman itu banyak nasihat-nasihat, banyak di sana wajangan-wajangan ataupun tuntunan-tuntunan
kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Maka dikatakan di dalam Tuhan. Bukan maksudnya di sini saudaraku, kalau bukan dalam konteks ibadah maka tidak kita dengarkan orang tua kita. Sebagaimana ketakutan kepatuhan kita kepada Tuhan, demikianlah harus kita perlakukan seharusnya diri kita kepada orang tua kita. Mengapa saudaraku? Karena orang tua kita itu adalah Allah yang kelihatan bagi si anak, atau Allah di dalam kehidupannya, atau memulai adanya ia hadir di dalam ke dalam dunia ini sebagai titipan Tuhan. Maka dikatakan saudaraku, kalian dengarkanlah orang tua kalian di dalam Tuhan. Tatkala kita mendengarkan orang tua kita karena dilandasi oleh firman Tuhan, maka di sana ada saudaraku ketaatan. Maka di situ ada kepedulian. Maka di situ juga ada rasa kasih sayang. Maka di dalam itu juga ada memperhatikan sebagaimana Tuhan selalu memperhatikan, mengasihi umat-umatnya. Maka dikatakan, kalian yang masih punya orang tua, dengarkan orang tua kalian di dalam Tuhan. Jadi yang kedua saudaraku, anak yang diberkati dan berbakti adalah ia anak yang selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana saudaraku dalam kehidupan kita? Kita sebagai orang tua seringkali lalai dalam ibadah, lalai datang berbakti, lalai datang untuk memuji Tuhan, lalai untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita contohkan anak kita seharusnya takut akan Tuhan. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari kita alpa tentang Tuhan. Si anak itu melihat saudara. Si anak itu berpikir, mama papaku aja gak pernah ke gereja, aku disuruh ke gereja. Mentang-mentang orang tua. Kan begitu. Nah di dalam keberadaan itu saudara, seringkali kita orang tua sangat otoriter kepada anak-anak kita. Anak-anak kita lah yang kita suruh, tetapi kita sendiri kita tidak. Tapi maunya anak-anak kita tuh nurut di dalam seperti ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi ini tidak sesuai lagi dengan firman. Firman Tuhan tadi katakan, kalian yang masih punya orang tua, dengarkan orang tua kalian di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga saudaraku, anak yang berbakti dan diberkati Tuhan adalah mengasihi orang tuanya dan memberi keadilan. Tauto gar estin di kayon. Karena ini adalah perintah. Karena ini adalah kebenaran. Di kayon saudaraku ini bisa diterjemahkan dictus, right, atau keadilan atau kebenaran. Dan bentuknya saudaraku akusatif. Tidak perlu dijelaskan tapi mengerti apa itu keadilan. Keadilan mana yang Anda maksud? Lakukan. Penghormatan apa? Kebenaran yang bagaimana sebagai anak kepada orang tua yang Anda tahu? Lakukan. Maka dibatasi di sini saudaraku maksud. Tidak secara spesifik dikatakan harus hanya hormat atau hanya mengasihi tanpa menghargai. Tetapi seluruhnya menghormati karena itu adalah suatu keadilan bagi orang tua. Apa keadilan itu? Mengapa harus dikatakan ini adalah suatu keadilan? Kalian hormati, kalian dengarlah orang tua kalian. Kalian yang masih punya orang tua, dengarkan orang tua kalian di dalam Tuhan. Karena ini adalah suatu keadilan. Keadilan apa, saudaraku? Kalau kita lihat seorang ibu, saudaraku,
ia sangat berjasa kepada anaknya. Kasih itu digambarkan seperti matahari dengan sinarnya memberikan sinar tanpa meminta kembali. Kenapa saudaraku? Ia merasa ia telah melahirkan si anak dengan mempertaruhkan nyawanya. Setahunya saya saudaraku, seorang ibu yang melahirkan itu, ia sedang mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak-anaknya. Amin ya ibu-ibu. Juga saudaraku, saya percaya saudara yang ada mendengar streaming ini, mungkin Anda seorang ibu, pasti setuju Anda tidak ada seorang ibu melahirkan anaknya sambil tertawa-tertawa. Enggak ada toh? Ada suatu kesakitan yang begitu hebat. Ya, kalau seperti pesawat itu saudaraku, seperti mau tinggal landas, dia harus mengeluarkan tenaganya seluruhnya untuk bisa ia menerbangkan tubuh pesawat itu. Begitu juga ia memberikan, seorang ibu itu memberikan seluruh kekuatannya untuk berjuang dapat melahirkan anaknya. Sehingga urat-urat itu rontok putus semua, maka langsung jelek ibunya. Gimana enggak saudaraku? Langsung saudaraku, dia langsung jelek ibunya gara-gara dia melahirkan anaknya. Maka apabila saudara seorang ibu, ya, jangan juga pernah kau katakan kepada anakmu, gara-gara melahirkan kau aku jelek, gara-gara mengandung kau aku nggak langsing lagi, gara-gara melahirkan kau semua kendor tubuhku. Nggak boleh. Adalah titipan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada orang tua. Tatkala itu menjadi titipan, maka kita juga pun sebagai orang tua bersyukur apa adanya yang Tuhan berikan anak. Apakah dia cantik, ganteng, setengah cantik, ya apa adanya. Tapi biasanya seorang ibu bagaimanapun rupa anaknya, selalu ia katakan anakku ini paling ganteng, anakku paling cakep. Benar ya? Biasanya seperti saudara. Sampai kadang dia lupa, ini anak siapa ya? Ini anak siapa ya? Lupa ia kalau ia pernah melahirkan anaknya itu sendiri. Itu karena saking senangnya. Nah, keadilan yang lain saudaraku yang harus kita berikan kepada orang tua kita. Kita kembali dulu kepada waktu masa kecil. Seorang anak di situ lahir enggak langsung berlari, enggak langsung tumbuh gigi, enggak langsung bisa bernyanyi, atau langsung ia main TikTok, ia langsung bisa main semule. Enggak bisa saudara. Ia sejak kecil dimandiin, ia pipis ngompol, dibenahi. Ada nyamuk menggigit dia, dikejar itu nyamuk supaya nyamuk itu tidak lagi menggigit anaknya. Dia memberikan rasa safe kepada anaknya, rasa aman kepada anaknya. Bahkan ia tidak peduli, dia tidak mau saudaraku anaknya ia sampai menangis ataupun dia kelaparan. Anaknya nangis, langsung diberi ASI. Ada tanggung jawab yang begitu penuh. Tengah malam si anak bangun, nangis dia, padahal lagi pulas-pulasnya tidur itu mamahnya. Bangun saudara, terpaksa bangun mengganti popoknya. Bayangkan saudaraku, betapa capeknya kita seorang anak membuat orang tua kita. Begitu lelahnya dia. Kenapa tidak langsung keriput wajahnya? Gimana tidak langsung kendor semua, kurang tidur, asinya disedot. Itu asi itu darah saudara, itu darah. Membuktikan itu darah, kalau ada asi saudara, itu masukkan di dalam satu gelas. Mungkin saudara-saudara yang ibu muda masuk dalam gelas, biarkan 5 menit, 10 menit, perhatikan, itu menjadi merah, menjadi darah kental. Karena sesungguhnya yang diminum oleh si bayi itu adalah darah ibunya. Bayangkan saudaraku, si anak itu
Mungkin ada yang menyusui 3 bulan, menyusui 6 bulan, menyusui 1 tahun, bahkan 2 tahun. Dia minum setiap hari itu darah anaknya. Lalu ketika si orang tua telah melakukan itu, memberi kasih sayangnya, apa keadilan yang harus kita berikan kepada orang tua kita? Maka saya setuju saudaraku, apabila dikatakan pilih mana yang kau hormati, orang tuamu atau bapakmu, atau mana yang kamu hargai, atau mana yang kamu jaga atau pelihara, atau kau rawat ayah dan ibumu. Walaupun saya sebagai ayah atau sebagai suami, saya lebih setuju istri saya mereka rawat daripada saya sendiri. Itu kalau memilih, ya. Lebih baik memilih ibu, karena ia lebih capek, terkuras setiap hari tenaganya, pikirannya selalu setiap menit, setiap jam kepada anaknya. Nggak lepas pikiran dari anaknya. Kalau papahnya kerja kan, ya pergi dia kerja, lupa itu 1 hari, nggak sama sekali nggak mau tahu apa itu di rumah. Tapi si anak itu saudaraku, saya pernah saudaraku kejadian, atau istri pulang kampung lah begitu ya, bukan mudik, pulang kampung karena kangen kepada orang tuanya. Karena saya harus bekerja. Ketika saya bekerja saudaraku, ada anakku tinggal di rumah. 1 hari, masih semangat mengerjakan, nyuci, masak, enak. Tapi setelah 2 hari, waduh, baru saya tahu saudaraku, ternyata pekerjaan seorang istri itu di rumah sangat membosankan, yang membuat gedek, kesal, stres, betul-betul stres. Ya, belumlah piring berantakan, nyuci piring, belum lagi anak rewel, waduh, main sana, bongkar sana, banting sana, semua. Itu harus setiap menit, ternyata tidak berhenti saudara. Baru saya sadar saudara, saya sebagai suami bekerja ternyata tidak ada apa-apanya. Mungkin di kantor saudara, di pekerjaan masih ada waktu senggangnya, fokus kepada konsentrasi pada pekerjaan Anda. Kalau ini saudaraku, setiap menit, setiap jam ia selalu harus memperhatikan orang tuanya. Pikirannya terkuras, waktunya terkuras, pandangannya terkuras, pendengarannya terkuras, tenaganya terkuras, semua terkuras hanya demi untuk anaknya itu. Maka Alkitab mengatakan, itu adalah suatu keadilan. Ketika firman Tuhan mengatakan adalah suatu keadilan, apa yang harus kita berikan sebagai keadilan itu kepada ibu kita? Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pula engkau sebagai anak pernah kau katakan, aku tidak pernah diminta dilahirkan ke dunia ini. Atau anak itu tidak pernah dilahirkan ke dunia ini. Ini adalah statement atau perkataan anak yang bodoh. Kenapa saya katakan anak yang bodoh? Bersyukur saudara. Bayangkan kalau saat lahir saat itu Tuhan berkehendak tiba-tiba dia panggil pulang. Saudara tidak bisa menikmati hidup ini, bukan? Tidak bisa menikmati bagaimana keadaan dunia ini, bukan? Tidak bisa menikmati Anda studi, Anda bermain dengan teman-teman Anda happy, Anda main TikTok, Anda bermain semule, Anda bermain apa lagi itu? Streaming ataupun yang lain-lainnya, kan nggak bisa. Anda tidak bisa menikmati semua. Jangan kita ajari, dia tidak pernah minta dilahirkan di dunia ini. Itu adalah suatu pengajaran yang sangat-sangat bodoh dan konyol. Firman Tuhan katakan harus dididik. Dalam Ulangan katakan, didiklah anak-anakmu siang dan malam. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi tatkala kita mendengarkan orang tua kita menghormati, mentaati, mengasihi, merawat mereka, peduli kepada mereka, itu adalah satu kepedulian kepada orang tua kita. Itu adalah satu keadilan. Mungkin saudara orang kaya,
ataupun kita merasa seringkali terganggu karena keberadaan orang tua kita, karena kita sudah orang tua. Ya, di sini hal ini juga saudaraku diminta kepada orang tua juga. Ya, mengertilah keberadaan anaknya. Tidak harus juga semua harus dituruti. Dikit-dikit ngambek. Kalau enggak aku mati nih. Biarlah aku pulang, dipanggil Tuhan lah. Jangan begitu juga sebagai orang tua. Kita harus punya hikmat kepada anak-anak kita. Dan si anak pun harus lebih mengimbangi, apalagi si anak ini sudah dewasa dan berumah tangga. Dan masih muda, tentu daya berpikir, daya tahan berpikir, daya tahan pengertian itu lebih segar dari si anak ini kepada si orang tua. Nah, di dalam hal itulah perlu kita berikan suatu keadilan. Layakkah orang tua menerima itu? Layak. Dan itu adalah satu keadilan yang daripada Tuhan. Maka kalau kita baca saudaraku di ayat selanjutnya, di ayat 3 dalam Efesus 6 itu, supaya kamu berbahagia. Dan di ayat 2 dikatakan, hormatilah ayahmu ibumu. Ini adalah suatu perintah penting. Perintah penting seperti yang nyata dari janji ini. Di dalam ayat ini kata janji eung di sana dikatakan saudaraku evangelia. Evangelia. Ini artinya Injil. Berarti tatkala kita saudaraku mentaati, menghormati, mendengarkan orang tua, sesungguhnya kita sedang mentaati atau melakukan Injil. Aneh saudaraku apabila kita orang yang taat berbakti tidak menghormati orang tua kita. Nonsen. Karena dikatakan penghormatan, menghargai, mendengarkan, memelihara, merawat orang tua itu bagian daripada Injil. Ini firman Tuhan yang berkata. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata adalah perintah yang penting karena merupakan bagian daripada Injil, evangelia. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudara bertanya, apakah ini termasuk bagian daripada menantu? Di sini anak-anak disebut. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menantu adalah bagian diri daripada anak kita. Artinya mereka sudah dipersatukan di dalam Tuhan menjadi satu yang tidak terpisahkan. Berarti diri menantu itu adalah diri anak kita. Sedangkan diri anak kita adalah bagian diri kita. Berarti sesungguhnya menantu pun masuk di dalam ayat ini. Karena ia sudah melahirkan cucu kita, anak daripada anak kita. Ia sudah memberikan, atau mungkin dia menantu laki-laki, dia sudah memberikan cucu dan sudah terikat dengan darah. Maka tekno atau teknos di sini adalah merupakan anak kandung ataupun anak yang satu gen atau dalam satu keturunan, termasuk saudaraku menantu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah saudaraku apabila saudara seorang menantu akrab dengan mertua, beriringan berjalan ketika beribadah, saling mengingatkan beribadah. Wow, itu luar biasa. Sangat luar biasa. Seperti Naomi saudaraku, ketaatannya kepada mertua sehingga ia masuk dalam garis keturunan kedatangan Mesias. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, akan menjadi kebusukan tulang atau cepatnya tua atau menjadi penyakit bagi si orang tua tatkala kita menantu itu menjadi
atau tidak sepaham dengan mertua kita. Bayangkan saudaraku, apalagi seorang ibu, kita seorang menantu ya, apakah laki-laki atau perempuan. Enggak fair saudaraku, mungkin saudara menantu perempuan. Enggak fair tatkala kita membenci, menyakiti orang tua kita, khususnya mertua perempuan. Bayangkan saudara, atau orang tua kita. Ia sudah dibesarkan dari kecil, dimomong-momong, nyamuk aja nggak boleh gigit. Dia selalu perhatikan, mungkin ia disekolahkan studinya. Tatkala ia besar dan jadi, kita menguasai seluruhnya. Apa yang dimiliki anaknya. Anaknya dimasukkan ke panti jompo. Aduh, sangat mengerikan. Ataupun disingkirkan. Jangan, saudara. Itu sangat bertentangan dengan firman ini. Harus bersyukur sudah dapat anaknya. Soalnya sekalipun anaknya terkadang gak jelas ataupun sering kali menyakiti. Tapi mertuamu tidak menyakiti dirimu. Maka tidak ada hak kita, tidak ada alasan kita menyakiti mertua kita. Karena kita walaupun sebagai menantu, kita ini sudah menjadi anaknya yang sudah melahirkan cucunya. Dan itu tidak bisa lagi diputus hubungan darah itu. Jadi di dalam ayat ini dikatakan, tatekna hupakoite, kalian-kalian yang masih punya orang tua. Kita meninggalkan orang tua kita bersatu dengan keluarga suami kita atau istri kita. Dan itulah menjadi orang tua kita. Kalau kita mungkin suami kita atau istri kita pasang, kita bawa ke rumah kita lagi, ya ibu kita, orang tua kita itu juga lah yang menjadi orang tua kita. Maka dikatakan di sini saudaraku, dengarkanlah orang tua. Tetapi juga sebagai seorang tua, ya Bok, jangan terlalu cerewet. Ya, urusin ini dan urusin. Biarkan anak itu, biarkan menantu kita menata kehidupannya, jangan diatur. Tidak boleh kita katakan, aku yang sekolahkan kau, aku berhak. Tidak lagi saudaraku. Karena awalnya pun kita sebagai orang tua sudah setuju ia menjadi anak kita. Lalu harus dan lalu dipersatukan di dalam Tuhan. Ini makin semakin kuat ikatan itu saudara. Oleh karena saudara, maka seharusnya ada balance antara orang tua dan anak. Maka saudaraku, seperti tadi dikatakan, ini adalah berikanlah suatu keadilan kepada orang tua. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi menjadi kesimpulan saudaraku di dalam pembahasan kita hari ini, anak yang berbakti dan diberkati oleh Tuhan adalah merupakan ajakan untuk mendengar dan peduli kepada orang tua kita. Yang kedua saudaraku, mari kita selalu dekat dengan Tuhan, dengan firman, supaya firman itu atau Tuhan senantiasa membimbing kita dapat menjadi anak yang baik, atau kita sebagai orang tua yang baik, atau menantu yang baik dan berkenan ke hadapan Tuhan. Karena di dalam firman itu banyak nasihat-nasihat, banyak tuntunan-tuntunan. Kita ajak pasangan kita beribadah, kita ajak pasangan kita berdoa. Dalam persoalan, doa itu diutamakan supaya Tuhan menengahi persoalan kita. Yang ketiga saudaraku, anak yang berbakti dan diberkati Tuhan, ini adalah bentuk mengasihi orang tua, mengasihi orang tua dan memberi satu keadilan. Maka benarlah saudaraku dikatakan firman Tuhan, tatekna hipakoete tois genesin humon en kirio tautogar estin dikayon. Karena ini adalah satu keadilan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya saudaraku, selagi orang tua kita masih ada, mari kita dengar-dengaran, mengasihi, peduli, merawat orang tua kita. Itu adalah perintah yang kedua dalam Alkitab. Pertama adalah mengasihi Tuhan Allah, kemudian sesama seperti diri sendiri. Dan di ayat ini juga dikatakan,
adalah merupakan bagian daripada Injil. Jangan pula saudaraku, tatkala ia hidup kita cuekin, ia sakit kita cuekin. Setelah ia meninggal, menangis pakai suara 3 lagi. Nangisnya pakai suara 3. Lalu atau setelah mati meninggal kita bikin kuburannya bagus megah. Apa gunanya, saudara? Itu adalah suatu kesombongan. Waktu hidup enggak dirawat. Setelah mati ditunjukkan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Di masa hidup orang tua kita itulah di situ hal momen yang tepat kita mendengarkan, mengasihi, merawat orang tua kita, peduli pada orang tua kita, menjaga orang tua kita. Kalau kita mampu memberikan kebutuhan orang tua kita, apalagi seperti saat ini. Mungkin orang tua kita berkekurangan dalam pandemi ini. Pikirkan saudara orang tua. Pikirkan ayah ibu. Ya. Adalah itu perintah yang kedua dari firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Kristus. Berbahagia juga saudaraku apabila saudara adalah seorang menantu. Begitu dekat, erat, satu komunikasi, selalu WA-an, selalu telepon-teleponan. Nak, bagaimana kabar? Iya mam, iya pap. Waduh, luar biasa. Kita manusia rasanya bangga melihatnya, apalagi malaikat saudara, apalagi Tuhan. Itu sangat senang. Itulah maksud daripada ayat ini, karena itu adalah suatu janji atau suatu epenggalia ataupun bagian dari Injil. Amin.